Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq dalam channel. Untuk edisi yang ke-103 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan topik yang lagi ngetren, yaitu terkait dengan usulan perubahan undang-undang atau rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Bagaimana ramai disampaikan bahwa rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional ini berupaya untuk menggabungkan tiga undang-undang ya. Yang pertama adalah Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang dosen dan guru dan dosen, kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi atau tentang pendidikan tinggi ya. Eh, Tiga undang-undang ini di dalam draft RUU Sisdiknas yang terbaru itu ingin dilebur menjadi satu. Dan biasa yang paling menarik itu adalah terkait dengan tenaga kependidikan, yaitu guru dan lainnya ya. Tapi biasanya yang paling menarik itu yang terkait dengan guru, karena terkait dengan guru ini memang filosofinya sangat dalam, kemudian perannya juga sangat besar, kemudian sejarahnya juga panjang. Memang kalau kita lihat dari segi istilah, guru itu kan menurut beberapa referensi itu kan berasal dari bahasa India ya. Tetapi kawan-kawan atau masyarakat Jawa itu eh, sering menyampaikan bahwa guru itu bukan satu kata, tetapi itu terdiri dari dua kata ya, yang digugu dan ditiru. Nah, biasanya seperti itu kalau masyarakat di Jawa memahami guru ini. Nah, tetapi memang perkembangan istilah, perkembangan definisi terkait dengan guru ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan sosial budaya yang ada di Indonesia. Memang pada masa-masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan mungkin sebelum kemerdekaan, itu istilah guru itu ya dipahaminya bagi teman-teman yang dari masyarakat Jawa itu memahaminya sebagai yang patut digugu dan patut ditiru. Artinya seseorang itu menjadi suri tauladan bagi yang lebih muda atau dalam bahasa lainnya adalah siswa atau murid ya, Nah, istilah murid itu sendiri itu dari kata muridun ya, atau orang yang mengharapkan ya, muridun yang menghendaki, orang yang menghendaki, muridun. Lah muridun itu biasanya kaitannya dengan dunia sufi ya, atau dunia torekoh ya, dunia torekoh yaitu murid berhubungan dengan mursyid. Ya, mursyid itu pemandu atau penunjuk ya, atau pembimbing ya. Mursyid itu pembimbing atau dengan kata lain adalah juga guru. Nah, eh, dalam posisi saat ini guru di Indonesia itu secara garis besar itu terbagi menjadi dua secara garis besar ya, yaitu guru PNS dan guru non PNS. Guru PNS dan guru non PNS kalau kita lihat di regulasi yang ada. Cuma kita memang tidak ingin berbicara terkait dengan regulasi yang ada. Kita ingin menyampaikan guru sesuai dengan pemahaman kita terkait dengan posisi guru
Ya, posisi guru bukan kepada posisinya, bukan pada perannya, bukan juga pada apa arti pentingnya guru, bukan itu. Akan tetapi yang ingin kita sasar di sini, yang ingin kita bahas di sini adalah kaitannya hubungan antara guru dan kesejahteraan. Memang di beberapa forum selalu kita sampaikan bahwa ada beberapa hak untuk guru, ya, salah satunya adalah mendapatkan penghasilan yang layak. Ya. Nah, kita ingin memotret guru kaitannya dengan kesejahteraan ini. Ya. Eh, Memang terkait dengan kesejahteraan ini, menurut kita di forum ini, kesejahteraan itu kan bukan hanya kesejahteraan dalam arti materi, akan tetapi juga kesejahteraan dalam arti spiritual, bukan hanya materi tetapi juga spiritual. Karena kita kan tagline-nya kan sukses di dunia, bahagia di dunia, sukses di akhirat, tapi juga bahagia di akhirat. Nah, kata-kata kesejahteraan itu lebih mengaca kepada tujuannya, yaitu kebahagiaan. Nah, jadi seseorang bisa menganggap dirinya bahagia eh, ketika dia sudah menyatakan dirinya sejahtera, ya. Sejahtera. Nah, kesejahteraan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan sejahtera ketika kebutuhan-kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi atau kebutuhan-kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Ada juga yang menganggap kesejahteraan itu ketika kebutuhan-kebutuhan sekundernya itu sudah terpenuhi. Bahkan ada juga eh, beberapa pihak atau masyarakat yang berpendapat bahwa atau menganggap dirinya sejahtera ketika kebutuhan-kebutuhan yang bersifat tersier itu juga sudah terpenuhi. Jadi memang ambang batas kesejahteraan ini memang setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun demikian, dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan, ya, dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan, maka istilah kesejahteraan ini kemudian lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat materi, ya, bersifat materi. Nah, kesejahteraan itu biasanya diarahkan kepada penghasilan yang layak, ya, atau penghasilan yang sesuai dengan apa istilahnya upah minimal, ya, upah minimal terkait dengan upah. Nah, ketika berbicara terkait dengan kesejahteraan kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat materi, maka mau tidak mau itu berbicara tentang honor, berbicara tentang gaji, berbicara tentang upah. Nah, tentunya berbicara tentang itu ya. Karena berbicara tentang kesejahteraan yang ranahnya larinya kepada hal-hal yang bersifat materi, maka itu terkait dengan istilah gaji, istilah upah, ya, dan istilah gaji, upah, dan juga pendapatan atau penghasilan. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat dari sisi ini bahwa kesejahteraan itu identik dengan penghasilan, identik dengan upah, identik dengan gaji, atau istilah lainnya honor, maka pada saat yang sama, maka eh, guru itu bisa dianggap sebagai pekerja. Nah, kalau kita menganggapnya bahwa kesejahteraan itu terkait dengan 4 hal tadi, yaitu penghasilan, kemudian upah, kemudian gaji, atau honor. Kalau kesejahteraan itu kaitannya dengan itu, yaitu terkait dengan penghasilan, maka guru di sini
itu lebih mengarah kepada kesejahteraan yang bersifat materi. Nah, ketika kita ingin mengkategorikan guru-guru yang terkait dengan kesejahteraan ini, baik yang terkait dengan yang kesejahteraan yang bersifat materi maupun kesejahteraan yang bersifat spiritual, maka menurut kita, kategori guru itu ada 3. Ya. Sekali lagi, kategori ini kita memandangnya guru dikaitkan dengan kesejahteraan, yang kesejahteraan itu kemudian dikaitkan dengan hal-hal atau dikaitkan dengan kesejahteraan materi ataupun kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan materi itu dikaitkan dengan penghasilan, upah, honor, atau gaji. Nah, itu ya, yang bersifat materi. Tetapi yang bersifat spiritual, itu kesejahteraan dikaitkan dengan kebahagiaan, meskipun itu mendapatkan upah, honor, atau gaji, itu tidak bersifat materi, tetapi bersifat spiritual. Nah, oleh karena itu, terkait dengan ini, kita bisa membaginya menjadi 3 kategori guru di Indonesia. Nah, kita lihat secara real ya di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah guru sebagai pegawai pemerintah. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah guru sebagai pegawai yayasan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah guru sebagai pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya. Kalau guru sebagai pegawai pemerintah, maka mendapatkan gaji. Ya, mendapatkan gaji. Ya. Gaji atau mungkin honor. Tapi yang penting adalah gaji. Kemudian, kalau guru menjadi pegawai yayasan, maka mendapatkan upah atau honor. Nah, upah atau honor. Nah, kalau guru sebagai pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini kesejahteraannya, kebahagiaannya bersifat spiritual. Karena guru yang menjadi pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berpikir tentang honor, tidak berpikir tentang penghasilan, tidak berpikir tentang gaji, dan tidak berpikir tentang upah. Nah, ini yang makanya perlu kita pahami betul bahwa konteksnya di sini adalah terkait dengan kesejahteraan yang ujungnya adalah kebahagiaan hidup. Nah, tadi kita sampaikan bahwa kesejahteraan itu bisa pada level pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Kesejahteraan itu bisa terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Juga kesejahteraan itu dikaitkan atau berbasis kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersier. Karena seseorang manusia itu bisa, misalnya dia sangat bahagia ketika kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Ada juga yang dia merasa bahagia ketika kebutuhan-kebutuhan sekundernya itu bisa terpenuhi. Ada juga yang bahagia itu baru merasa bahagia ketika kebutuhan-kebutuhan eh, tersiernya itu terpenuhi. Nah, terkait dengan ini, maka eh, kalau dalam konteks keindonesiaan, kita bisa melihat bahwa guru dalam konteks ini, dalam konteks kesejahteraan, kemudian yang ujungnya adalah kebahagiaan, ini kita bisa mengkategorikan menjadi 3. Yang pertama, guru pegawai pemerintah. 2, guru pegawai yayasan. Dan yang ketiga, guru pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, guru sebagai pegawai pemerintah, maka dia mendapatkan gaji dan
honor atau honor ya. Guru sebagai pegawai yayasan, maka dia mendapatkan upah atau honor atau bisyarah, nah, atau apapun namanya. Kemudian guru sebagai pegawai Allah Subhanahu wa taala, maka guru ini tidak berpikir tentang upah, tidak berpikir tentang gaji, tidak berpikir tentang honor, juga tidak berpikir tentang penghasilan. Guru ini sudah sangat bahagia ketika mampu atau ketika bisa menebarkan ilmunya kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya, atau kepada siswa-siswanya. Nah, kalau dikaitkan dengan basis hukum, maka ketika guru sebagai pegawai pemerintah, maka dasar hukumnya adalah Undang-Undang ASN. Ini kita kaitannya dengan kesejahteraan loh ya. Bukan terkait dengan beban kerja, bukan, tapi terkait dengan kesejahteraan ya. Yaitu guru sebagai pegawai pemerintah itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang ASN. Nah, guru yang terkait dengan Undang ASN ini kan ada dua, guru PNS dan guru P3K. Yang kedua adalah guru eh, pegawai sebagai pegawai yayasan. Nah, karena ini bukan pegawai pemerintah, maka terkait dengan upah, terkait dengan honor, terkait dengan penghasilan, ini dasar regulasinya atau dasar basis hukumnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, kalau guru sebagai pegawai Allah Subhanahu wa taala, maka basis hukumnya atau dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Nah, barangkali demikian terkait dengan kategori guru yang ada di Indonesia, kaitannya dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi kita tidak berasumsi kepada yang lain-lain. Ini hanya terkait dengan kategori guru, terkait dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.